Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penalaran efektif 2. Anggota kelompok kami terdiri dari Citra Mawadah dengan NPM 1950355. Yang kedua ada Rika Kartika dengan NPM 1950358. Yang ketiga Amanullah Irfan dengan NPM 1950360 dan Fitra Aulia Balkis dengan NPM 1950394. Menggunakan premis bergantung yang efektif. Premis adalah cerminan dari kesulitan berpikir secara mendalam masalah yang kompleks. Ketika kita melakukannya, biasanya karena kita secara tidak sadar telah berasumsi beberapa hubungan kompleks yang pada kenyataannya membutuhkan analisis yang lebih terbuka. Menurut definisi, semua alasan bergantung pada beberapa hal atau lain hal pada asumsi itu menimbulkan klaim tersirat. Jadi, penalaran yang efektif tidak membutuhkan premis yang tersirat. Cara menggunakan premis bergantung yang efektif, yang pertama, jika tidak mengenali premis tersirat milik kita sendiri, maka mungkin kita gagal menilai secara akurat apakah itu benar atau tidak. Dua, kita mungkin gagal mengkomunikasikan pesan kita kepada orang lain yang tidak berbagi asumsi kepada kita. Yang ketiga, keputusan mengenai menggunakan tempat tersirat hanya bisa dipandu oleh apa yang kita harapkan dan diketahui oleh audiens kita, serta mengetahui konteks alasan. Misalnya, esai dan laporan akademik biasanya dirancang secara tepat untuk menguji kemampuan siswa dan menghindari membuat dugaan atau asumsi. Pembahasan selanjutnya mengenai peranan premis. Premis berperan untuk menghindari premis tersirat jika dalam membongkar dan mengubahnya menjadi premis. Kita meninggalkan premis itu jika secara analitis ada di sana, maka kami telah membuat kesalahan serius. Misalnya, klaim tidak akan hilang secara tepat, melainkan akan tersirat oleh hubungannya antara klaim yang secara eksplisit dinyatakan yang sering kita lakukan meninggalkan sebagian. Premis ini adalah cerminan dari kesulitan berpikir secara mendalam masalah yang kompleks. Ketika kita melakukannya, biasanya karena kita secara tidak sadar telah berasumsi beberapa hubungan yang kompleks, pada kenyataannya membutuhkan analisis yang lebih terbuka. Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kaitan, dan menurut Sukmadinata relevansi dibagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan eksternal. Kalau relevansi internal yaitu adanya kesesuaian atau konsistensi antara pokok-pokok kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi. Atau dengan kata lain, relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. Dan relevansi eksternal yaitu kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Di sini juga ada relevansi pendidikan. Dengan lingkungan peserta didik atau masyarakat setempat, diharapkan sistem pendidikan yang dijalankan suatu lembaga pendidikan dapat memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik tersebut untuk dapat bergaul dengan lingkungannya. Dan relevan, apa yang menentukan penilaian argumen baik dan argumen buruk. Argumen buruk adalah premis yang tersirat, gejala fisik yaitu bukti yang relevan untuk menimbulkan kesimpulan tentang fisik kesehatan. Nah, di metode peringatan dan pemberian motivasi adalah kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan individu untuk melakukan suatu kegiatan mencapai tujuannya. Misalnya kayak kebutuhan seseorang akan makanan. Terus menuntut seseorang terdorong untuk bekerja. Kebutuhan akan pengakuan sosial mendorong seseorang untuk melakukan berbagai upaya kegiatan sosial. Motivasi terbentuk oleh tenaga yang bersumber dari dalam dan dari luar individu terhadap tenaga-tenaga tersebut. Dan para ahli memberikan istilah yang berbeda seperti desakan atau drive, motif atau motif, kebutuhan atau need,
dan keinginan atau wish. 4 macam proposisi. Proposisi kategorik merupakan pernyataan yang terdiri atas hubungan dua term sebagai subjek dan predikat, dan secara sederhana dibedakan atas 4 macam, yaitu 1. Proposisi universal afirmatif, 2. Proposisi universal negatif, 3. Proposisi partikular afirmatif, 4. Proposisi partikular negatif. Dari 4 macam proposisi kategorik berdasarkan denotasi atau luas term yang dihubungkan dapat dibedakan menjadi 7 macam proporsi kategorik. 1. Proposisi universal. Afirmatif ialah pernyataan bersifat umum yang mengiyakan adanya hubungan subjek dengan predikat. Dirumuskan berikut ini. Semua S adalah I. 2. Proposisi universal. Afirmatif ekuivalen ialah pernyataan umum X mengiyakan yang antara subjek dan predikat merupakan suatu persamaan, yakni semua anggota subjek adalah anggota predikat dan semua anggota predikat adalah anggota subjek. Misal, semua manusia berbudaya. 3. Afirmatif implikasi ialah pernyataan umum mengiyakan yang semua subjek merupakan bagian dari predikat, yakni semua anggota subjek menjadi himpunan bagian dari predikat. Misal, setiap warga negara Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Keempat, proposisi partikular. Afirmatif ialah pernyataan bersifat khusus yang mengiyakan adanya hubungan subjek dengan predikat. Dirumuskan, sebagian S adalah P. Proposisi partikular afirmatif berdasarkan perbandingan luas term dapat dibedakan atas 2 macam, partikular afirmatif inklusif dan partikular afirmatif implikasi. 5. Proposisi kategorik dan tunggal. Proposisi tunggal dalam penalaran kategorik erat hubungannya dengan proposisi kategorik. Didefinisikan, pernyataan yang terdiri atas satu term sebagai predikat sesuatu yang dapat dinilai benar atau salah. Berdasarkan definisi ini, maka subjek dari proposisi tersebut bukanlah suatu term atau konsep karena tidak merupakan suatu himpunan.